Ini ada pertanyaan nih Mbak. Saya belum punya rumah, tapi kepengen banget punya rumah. Tapi anak-anak saya masih kuliah dan sekolah. Jadi saya belum bisa beli apa-apa, belum punya aset yang lancar, yang besar. Mau beli rumah, tapi nggak mau KPR. Nah, gimana Mbak? Oke, sip. Jadi itu kayak pertama adalah soal penentuan goals ya. Sementara punya anak-anak, masih perlu sekolah dan juga tapi deep down inside pengen banget punya rumah ya Allah gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam pemilihan financial goals gitu ya, coba pilih juga yang sangat erat dengan emosi gitu. Jadi kan memang kita kadang-kadang harus fokus ya. Saya ngambil contoh deh gitu, misalnya kayak tadi yang bertanya, saya pilih mana ya, rumah atau pilih pendidikan anak-anak. Nah, jawabannya adalah mana yang menurut Bapak Ibu yang tadi bertanya itu yang paling dekat dengan sisi emosinya Bapak Ibu. Yang mana yang kalau itu nggak kejadian, kayaknya saya pedih deh gitu. Jadi itu yang akan menjadi penentu mau goals yang mana teman-teman. Dan ini berlaku untuk semua goals ya. Jadi teman-teman ini tipsnya nih, ketika memilih financial goals bingung mau si A apa si B ya, katanya harus fokus gitu misalnya. Jadi pilih yang paling dekat secara sisi emosi yang kalau ini nggak kejadian, mungkin efeknya akan punya, bahasanya itu punya multiplier efek ke hal-hal yang lain gitu. Misalnya kalau anak saya sampai nggak lulus kuliah, nanti dia nggak bisa mencari pekerjaan atau nggak bisa bisnis dengan baik, sehingga nanti anak cucu saya juga akan terlantar misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya rumah masih bisa ditahan kali ya, ya sudah berarti fokusnya adalah ke anak dulu, anak selesai sambil menyisihkan pelan-pelan, yuk mulai membeli rumah gitu. Nah terus pertanyaan berikutnya nih akhirnya, saya pengennya cash. Ini bener deh, ini pertanyaan sejuta umat ya, terutama umat muslim ya, yang nggak pengen punya utang, terus tapi nggak mau nyicil, pokoknya harus cash gitu ya. Pertama, saya sangat menghargai semangat teman-teman semua, itu juga semangat saya gitu ya, pengennya cash gitu. Tapi mungkin yang perlu kita lihat adalah seberapa penting rumah ini buat kita, itu dulu gitu. Kalau teman-teman bisa bersabar dengan mengontrak ya nggak masalah juga, silakan aja gitu ya. Tapi kumpulin terus dan perbesar kapasitasnya. Kenapa? Karena kalau dalam yang namanya rumah sendiri, saya tahu panasnya lebih jago ya. Untuk properti kan selalu hari Senin harga naik ya, berarti kita udah 54 kali Senin harga naik tuh. Maksudnya adalah harga tahun 2021 teh beda sama harga tahun 2022, beda sama tahun 2023 kayak gitu. Jadi makanya kenapa banyak orang yang memilih untuk mencicil gitu ya, sebenarnya karena agar bisa mengejar kenaikan harga rumahnya. Cuma kalau misalnya teman-teman, Mbak aku maunya cash, nggak apa-apa, banyakin doa, perbesar juga kapasitasnya, artinya juga perbesar juga kemungkinan pemasukannya. Jadi bukan cuma sekedar doa terus pengen, tapi nggak ada ikhtiarnya, ya nggak gitu juga ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, jadi memang ada positif, ada negatifnya lah ya kalau misalnya pengen ngontrak dulu apa cash langsung ya gitu. Itu saya serahkan kepada teman-teman sekalian mana yang terbaik gitu. Mantap. Jadi doa plus ilmu. Yes. Ya kan? Nah, makanya kenapa kita sekarang bekali teman-teman semua memasuki tahun 2021 dengan ilmu, minimal dengan pemahaman kita tentang posisi keuangan saat ini ya, dengan cerdas keuangan, kita akhirnya punya ilmunya yang sebelumnya nggak punya ilmunya gitu ya. Nah, dikombinasikan dengan ilmu-ilmu magnet rezeki insya Allah ya. Nah, tadi juga kalau bicara tentang properti memang tinggal kita ukur aja gitu ya. Yang jelas kan tadi Mbak Kika udah sampaikan bahwa turunkan gaya hidup, naikkan ikhtiar gitu ya. Jadi memang kita harus nambah. Terus kemudian nambahnya gimana Pak Nas? Iya, yang penting sekarang udah tahu teorinya kan? Nambah gitu loh. Jadi kalau seandainya ada peluang kerja, peluang usaha, peluang, ya misalnya nih kita kerja nih gitu kan, kerja sampai jam 5 gitu kan. Katakan misalnya gonta-ganti gitu ya, kadang-kadang di rumah, kadang di kantor gitu, misalnya dengan kondisi COVID-19 seperti ini. Terus kemudian ada peluang kerja gitu loh, ada peluang kerja dari jam 7 sampai jam 11 misalnya. Tapi kita gengsi gitu, buang tuh gengsi gitu.
Ya sepanjang rezeki itu halal, maka kita insya Allah ya dapatkan pahalanya, pahala jihad loh. Nggak main-main loh, pahalanya pahala jihad loh. Ya, nah supaya kita ingin agar generasi-generasi kita sekarang ini menjadi generasi-generasi yang kuat gitu. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.